Selamat malam para sahabat, selamat bertemu kembali di podcast Jelang Mimpi bersama saya Romo Framaget Okarm. Senang sekali saya bisa menjumpai kembali para sahabat dan saya berharap semoga sahabat sekalian di rumah sedang dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan apapun. Dan seperti biasa malam hari ini saya hadir untuk kembali membacakan cerita, dan cerita yang saya bacakan malam ini adalah salah satu dari beberapa cerita yang sudah dikirimkan oleh para sahabat sekalian di rumah. Dan jika di waktu-waktu yang akan datang cerita yang masuk semakin banyak, bukan tidak mungkin podcast Jelang Mimpi akan hadir 2 kali dalam 1 minggu. Karena itu saya tetap setia menunggu para sahabat sekalian mengirimkan cerita-ceritanya, dan semoga cerita malam hari ini menjadi cerita yang bisa menginspirasi kita untuk semakin lebih baik, semakin mencintai Tuhan, semakin menjadi lebih kuat di dalam hidup. Nah, malam hari ini saya akan membacakan cerita dari seorang mahasiswi di salah satu kampus di Kota Kupang yang beberapa hari yang lalu mengirimkan emailnya dan mengatakan tertarik dan suka sekali mendengarkan podcast Jelang Mimpi. Semoga bukan hanya episode 1 dan 2 yang didengarkan, tetapi episode ketiga dan seterusnya. Malam hari ini sahabat kita dari Kupang, dia mengirimkan cerita tentang pengalaman hidupnya, bahwa tidak ada yang tidak mungkin jika orang selalu melibatkan Tuhan di dalam segala urusan. Baiklah para sahabat sekalian, saya akan membacakan ceritanya dan semoga berkenan di hatimu semua. Tidak ada yang tidak mungkin jika melibatkan Tuhan dalam segala urusan. Saya adalah seorang mahasiswi di salah satu kampus di Kota Kupang. Saya berasal dari Maumere, lahir di sebuah keluarga sederhana. Saya memiliki 3 orang kakak tiri, dan hidup ekonomi keluarga kami bisa dibilang kurang mampu, tetapi tekad saya untuk bersekolah sangat besar. Suatu ketika di tahun 2019, ketika saya ada di bangku kelas 12 SMA di salah satu sekolah di kampung halaman saya, pada saat itu di hari-hari menjelang ujian akhir untuk menyelesaikan pendidikan menengah, saat-saat itu menjadi hari yang penuh kesedihan buat saya. Saya dilanda rasa bimbang karena tekad kuat saya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi terhalang oleh perekonomian keluarga yang pas-pasan. Rasa kecewa di dalam diri saya begitu besar, sehingga ketika sehabis pulang les tambahan, saya dipanggil oleh guru BK, dan guru menanyakan tentang kelanjutan pendidikan saya. Saya akan melanjutkan di mana, akan melanjutkan ke jurusan apa, dan sebagainya. Tetapi saya hanya bisa diam dan tidak berkata apapun. Setelah itu, saya kembali ke rumah, dan kebetulan rumah saya dan sekolah cukup jauh jaraknya, sekitar 12 km. Saya menumpang bemo dalam perjalanan pulang itu. Tetapi di dalam bemo yang penuh dengan penumpang, saya tetap merasakan kesendirian. Saya merasa sedih, saya merasa terpukul. Sampai di rumah, saya melihat bapak, ayah saya, duduk di depan rumah. Saya juga mendekatinya dan duduk bersama dengan beliau.
Rupanya Bapak memperhatikan raut wajah saya dan dia paham. Sepertinya saya sedang memikirkan sesuatu. Kemudian dia bertanya, "Kamu pikir apa, Nona?" Tiba-tiba perasaan canggung dalam diri saya muncul. Tetapi saya berusaha untuk mengatakan apa yang ada di dalam pikiran saya. "Bapak, saya ini mau lanjut kuliah. Tapi kalau Bapak tidak bisa biaya, biar saya masuk jadi suster saja ya. Karena itu kan juga cita-cita saya." Ketika mendengar kata-kata saya, Bapak cuma diam. Dia hening. Saya pun begitu. Kemudian Bapak bilang begini, bahwa Bapak mungkin tidak bisa membiayai kuliah karena perekonomian yang pas-pasan. Apalagi Bapak sudah berumur 72 tahun dan tidak kuat untuk bekerja lagi. Dan Mama hanya seorang tukang tenun sarung, tetapi Bapak tidak bisa merelakan untuk masuk biara. Ketika mendengar kata-kata Bapak, hati saya menjadi sakit. Saya masuk ke kamar dan menangis. Saya ingin memberontak dan marah, tetapi saya harus berjuang untuk mengerti dengan kondisi yang terjadi. Akhirnya, dalam tangis dan kesedihan itu, saya berdoa. Saya bilang begini, "Tuhan, bantu saya. Saya ingin melanjutkan pendidikan. Tetapi Engkau tahu, perekonomian keluarga saya tidak memungkinkan. Bantulah saya dan tunjukkan jalan terbaik." Sahabat, doa seperti itu yang sering saya panjatkan sebelum saya tidur, sebelum saya berangkat ke sekolah, dan kemudian pada suatu waktu ketika ada pengumuman pendaftaran beasiswa masuk perguruan tinggi negeri dan akan ada seleksi nilai raport serta persyaratan minimal selalu masuk dalam peringkat 10 besar. Akhirnya saya pun mencoba memasukkan berkas. Waktu itu ada 29 orang siswa yang memasukkan berkas. Saya berani mencoba. Tetapi hal tersebut saya rahasiakan dari kedua orang tua saya. Yang terpenting adalah saya berdoa. Hanya Tuhan yang tahu, biarkan orang tua untuk saat itu tidak perlu tahu. Ketika mendengar pengumuman, puji Tuhan sekali, saya dinyatakan lulus. Kami 8 orang dinyatakan lulus, dan saya salah satu di antara 8 orang tersebut. Saya begitu bahagia, saya bersyukur, dan saya rasa ini karena campur tangan Tuhan. Kalau saya berjuang sendiri, saya tidak mungkin jadi apa-apa. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena ternyata pada saat penyampaian kelulusan itu disampaikan juga bahwa beasiswa itu menyangkut uang kuliah dan juga kebutuhan hidup. Semuanya ditanggung pemerintah dan orang tua sama sekali tidak dibebankan. Itu membuat saya semakin bersyukur dan membuat saya juga merasa Tuhan ternyata tidak meninggalkan saya. Setelah semua urusan di sekolah selesai, hari itu saya tidak sabar untuk menyampaikan kabar bahagia kepada orang tua. Ketika saya kembali ke rumah, Bapak dan Mama tidak ada di rumah, tapi mereka ada di kebun untuk panen padi. Dan tanpa basa-basi,
Akhirnya saya menyusul mereka dengan pakaian seragam yang masih saya kenakan. Saya melewati genangan lumpur dan tidak peduli, saya terus berlari sampai di kebun. Saya melihat mereka begitu kelelahan bekerja. Keringat mengucur dari wajah keriput Bapak dan Mama. Waktu saya datang, mereka tetap melihat saya dengan sedih. Rupanya mereka belum tahu apa yang sudah terjadi. Saya akhirnya mengajak mereka duduk. Kemudian saya menyampaikan kabar gembira itu, mendapat beasiswa untuk kelanjutan pendidikan saya. Bapak dan Mama begitu bahagia. Mereka meneteskan air mata dan memeluk saya. Hari itu menjadi awal yang menyenangkan untuk hari-hari selanjutnya. Saya terus berjuang, terus bersemangat, dan bisa kuliah hingga saat ini ada di semester ketiga tanpa membebankan orang tua. Sahabat, dari pengalaman yang saya bagikan ini, saya sungguh punya keyakinan bahwa campur tangan Tuhan membuat segala sesuatu tidak ada yang mustahil. Doa dan kedekatan dengan Tuhan adalah jalan yang baik supaya Tuhan memberi berkat untuk hidupmu. Jangan pernah tinggalkan Tuhan, jangan pernah jauh dari Tuhan. Apapun kesulitanmu, Tuhan lebih tahu dan Dia akan menolongmu. Para sahabat sekalian, demikian cerita singkat dari salah seorang sahabat kita yang saat ini berkuliah di salah satu kampus di Kupang. Semoga cerita ini menginspirasi, semoga cerita ini menguatkan bagi siapa saja yang saat ini mungkin sedang berada dalam kesulitan, sedang berada dalam kesusahan, sedang berada dalam jalan buntu, berhadapan dengan jalan buntu. Rupanya di tengah kebuntuan itu ada satu titik kecil yang kita lupakan seringkali. Itu adalah Tuhan. Tuhan akan menjadikan segala kebuntuan bisa terbuka lebar menjadi jalan yang indah. Maka jangan pernah berhenti untuk berada dekat dengan Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk selalu berdoa. Jangan pernah berhenti untuk selalu merenungkan hidup. Karena dengan cara-cara itu, orang kemudian bisa mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan. Orang kemudian bisa dengan rendah hati memohon bantuan Tuhan. Percayalah, orang yang meminta dengan tulus pasti akan mendapat banyak dari Tuhan. Yang terpenting adalah datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Betapapun kita ini orang berdosa, betapapun kita ini mungkin selama ini lupa kepada Tuhan, satu titik kebaikan kita untuk balik kepada Tuhan akan mengubah segala sesuatunya. Tuhan punya cara untuk membuat kita bahagia. Tuhan punya jalan untuk membuat kita menjadi bersukacita. Maka cintailah Tuhan, hanya Dia yang bisa bantu kita. Oleh karena itu, para sahabat sekalian, sampai di sini dulu jumpa kita malam hari ini. Semoga cerita dari sahabat kita tadi itu menginspirasi. Saya tetap menunggu kiriman cerita dari para sahabat sekalian lewat email yang sudah tertulis di deskripsi video ini. Semoga podcast ini berkenan. Semoga malam ini tidurmu nyenyak dan mimpimu indah, untuk kemudian besok pagi kembali beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih, selamat malam, selamat jalan mimpi, dan salam dalam Karmel.